Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mad People. Apa kabar hari ini? Baik ya? Mad Mood nggak nih hari ini? Salam Mad Mood dulu ya. Di sini, seperti yang udah tertera di layar, bahwa hari ini kita akan bahas turunan atau diferensial. Jadi kalau kalian dengar kata-kata diferensial, itu maksudnya adalah turunan. Oke? Nah kak, turunan tuh apa sih? Terus untuk apa sih turunan itu sebenarnya? Nah di sini insya Allah kakak bakal kasih detail lengkapnya tentang turunan ya. Jadi hari ini kita fokus untuk kenalan dulu sama yang namanya turunan, oke? One, two, three, come on! Nah, di sini kalau misalnya kalian pernah dengar turunan itu sebenarnya dia merupakan fungsi ya yang berubah seiring dengan perubahan nilai inputnya. Jadi kalau misalnya kalian punya fungsi fx, oke? Fungsi fx ini akan berubah seiring dengan perubahan nilai pada inputnya. Jadi kalau misalnya kalian input something lah ya berbeda, nah nanti dia itu bisa diturunkan jadi f aksen x. Oke? Atau kebanyakan kita bisa pakai lambangnya itu adalah misal dy per dx atau turunan fungsi y terhadap x. Oke, cara bacanya gitu. Nah, kemudian Kak, kalau misalnya kita dengar tadi turunan itu namanya diferensial. Diferensial. Nah, karena namanya ini kita kenal sama diferensial juga, proses dalam mencari turunan itu sendiri itu namanya diferensiasi. Diferensiasi. Nah, kalau misalnya kalian belajar si turunan ini lebih dalam lagi, kalian juga akan mengenal istilah integral. Apa tuh Kak integral? Integral itu naikkan. Nah, naikkan atau konsepnya dia disebut sebagai anti turunan. Anti turunan. Paham ya? Jadi, turunan atau diferensial itu berkebalikan dengan si integral atau anti turunan. Paham? Kebayang ya? Jadi, dua konsep ini, baik turunan maupun integral, itu merupakan konsep terpenting dalam kalkulus. Jadi, kalau misalnya kalian itu kenal sama yang namanya turunan dan integral, insya Allah kalian kedepannya juga akan lebih mudah memahami beberapa konsep yang nantinya muncul di kalkulus gitu. Nah, for information nih, konsep turunan sendiri itu ditemukan pertama kali atau dikembangkan bersamaan oleh si ahli matematika dan fisika. Harusnya sih kalian udah kenal ya siapa ya. Jadi kalau misalnya kalian kenal sama ahli fisika dari Inggris, siapa lagi kalau bukan Sir Isaac Newton? Sir Isaac Newton sama temennya ya yang berkebangsaan Jerman itu adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, oke? Mereka berdua berhasil menemukan konsep turunan ini. Kalian juga harus tahu bahwa turunan ini akan bermanfaat banyak banget di semua bidang ilmu, nggak cuma matematika, oke? Buat kalian yang masuk jurusan ekonomi, ya, kalian bakal pakai konsep turunan ini untuk menghitung total biaya maupun total penerimaan. Karena aku sekarang lanjut di finance. Nah, konsep turunan ini emang benar-benar ngebantu banget. Jadi pemahaman kalian terhadap turunan juga akan mempercepat pemahaman kalian tentang ekonomi. Oke? Kemudian kalau misalnya kalian masuk jurusan biologi Kak, emang kepake juga ya turunan? Pasti dong, kalian bisa menggunakan konsep turunan ini untuk laju pertumbuhan organisme. Oke deh. Terus kalau misalnya kita masuk jurusan fisika Kak, apalagi fisika, banyak banget konsep-konsep yang dipakai itu tuh dasarnya adalah si turunan ini. Kayak contoh kalian mau menghitung kepadatan kawat, itu pasti banget pakainya adalah turunan. Terus Kak, kalau misalnya bidang kimia kan ngurusin obat-obatan nih Kak. Untuk laju pemisahan kalian juga memerlukan konsep turunan, Mad People. Terus Kak, kalau misalnya aku masuk jurusannya kayak geografi, sosiologi gitu, masa iya aku pakai konsep turunan? Pakai dong, kalian bisa menghitung laju pertumbuhan penduduk. Kalian harus tahu dong laju pertumbuhan penduduk itu berapa. Konsep turunan akan sangat membantu kalian untuk memahami beberapa bidang ilmu lainnya.
Oke, aku tekankan sekali lagi bahwa tidak ada ruginya kita belajar matematika. Kenal sama matematika itu akan mempermudah pemahaman kalian ke bidang ilmu yang lain. Oke, math people? Oke, sekarang kita lanjut aja deh. Kalau misalnya kalian udah dengar kata turunan itu jangan berpikir bahwa itu susah dulu. Fahami dulu konsepnya, fahami dulu beberapa teoremanya. Kemudian kalau mau mengerjakan itu ingat beberapa teorema yang udah kita fahamin tadi. Aku mau jelasin beberapa rumus dasar sih intinya yang kalian pasti banget akan temuin. Yang pertama apa itu? Rumus dasar untuk turunan fungsi aljabar. Oke? Rumus dasar aja ya untuk fungsi aljabar. Fungsi aljabar. Nah, gimana tuh Kak? Ini gampang aja. Yang pertama, ibaratkan kalian punya sebuah fungsi math people. Fungsinya apa? Y sama dengan A aja misal. A ini bisa angka berapapun. Mau 7, 8, 9, 10, 12, 256 bebas. Intinya dia cuma satu angka. Oke? Fungsi itu nantinya itu akan turun atau diturunkan itu akan jadi 0. Ya, kebayang ya? Jadi setiap ada angka berapapun di dalam fungsi kalian nantinya itu akan jadi 0. Ngerti ya? Kemudian yang kedua Kak, kalau misalnya kita punya fungsi Y sama dengan A tapi ada X ya Kak, atau dia itu ada koefisien terus ada variabelnya. Dilihat dulu variabel kalian itu pangkatnya berapa. Di sini kita punya X-nya X aja kan, nggak ada pangkatnya kan. Berarti kita bisa bilang bahwa X-nya kita itu pangkat 1 sebenarnya. Kalau kalian mau menurunkan, karena konsep dasar turunan itu adalah menurunkan. Apanya sih Kak yang diturunkan? Pangkatnya. Pangkat dari si variabel kalian itu harus diturunkan, math people. Dikurangin aja sama 1, ya. Berarti gimana? Kalian akan punya X pangkat 1 tadi dikurang 1. X-nya jadi pangkat berapa? X pangkat 0. X pangkat 0 itu berapa? 1. Berarti kan habis kan X-nya? Karena kan jadi 1. Berarti ya aksen kalian nanti akan jadi apa? A kali 1 berapa? A. Oke. Jadi kalau misalnya kalian punya fungsinya Y sama dengan A X, Y aksennya akan jadi sama dengan A aja. Kebayang ya? Terus Kak, kalau misalnya aku punya nih nomor 3, kita punya apa nih? Y sama dengan A X tapi ada pangkatnya Kak. Misal sejumlah N atau lebih besar dari 1. Cara ngerjainnya gimana Kak? Lihat dulu X-nya kalian. X-nya itu pangkatnya berapa? Diturunkan atau dikurang 1. Berarti jadi apa Kak? Jadi X pangkat N-1. Terus A-nya kemana Kak? A-nya ikut di sini. Tapi N-nya harus dilempar ke depan dulu. Ngerti ya? N-nya dilempar ke depan dikalikan dengan hasil turunan berdasarkan analisis kita tadi. X pangkat N-1. Intinya kalian udah kebayang ya. Jadi kalau misalnya ada A X pangkat N, N-nya dilempar dulu ke depan, kemudian dikalikan sama angka A-nya, oke ya. Terus habis itu dikalikan dengan si variabel kalian yang pangkatnya itu udah turun 1 atau udah dikurang 1. Nanti deh kalau misalnya pembahasan soal pasti kalian udah lebih paham. Jadi jangan di skip-skip ya, ditonton terus sampai habis biar nggak gagal paham. Terus ada kalau misalnya kita punya fungsi dalam bentuk perkalian nih Kak. Kita punya model yang keempat nih ya. Y sama dengan U kali V. Wah, U-nya itu fungsi, V-nya juga fungsi. Jadi dua-duanya sama-sama fungsi, terus kayak dikaliin gitu. Cara nuruninnya gimana Kak? Ya udah dituruninnya itu Y aksen kalian ya akan jadi nulisnya gini. UV plus UV. Tapi U yang sini pakai aksen, yang di sini V-nya yang pakai aksen. Itu rumusnya. Jadi intinya kalau kalian punya Y sama dengan UV atau yang merupakan bentuk perkalian dari dua buah fungsi, ya, kalian turunkan U-nya biar jadi U aksen, kalian turunkan juga V-nya biar jadi V aksen.
Gampang kan? Terus habis itu kalian masukin deh ke format yang ini. Oke Kak. Terus kalau misalnya ada perkalian, itu udah pasti banget nantinya akan ada pembagian juga Kak. Oke, kita coba. Kalau misalnya kita punya teorema yang kelima, Y sama dengan U per V. Nah, rumus turunannya itu intinya sama. Jadi kalau kalian punya Y aksen, itu akan jadi UV terus UV lagi, tapi tandanya minus karena dia dibagi, ya nggak? Terus taruh aja aksennya di sini sama di sini. Ingat kalau dibagi bawahnya juga ada pembagian. Pembagian siapa nih? V kuadrat. Kebayang math people? Jadi prosedurnya sama aja. U-nya kalian turunkan dulu biar jadi U aksen, V-nya juga kalian turunkan jadi V aksen. Baru dimasukkan ke dalam format ini. Kita lanjut ke pembahasan soal ya math people ya. Pakai soalnya yang gampang-gampang aja deh Kak. Gampang dulu, jangan susah-susah. Boleh. Y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 15x ditambah 17 deh. Oke, sekarang kita udah punya soal itu tuh. Sekarang gini, tadi kan kakak udah jelaskan beberapa rumus dasar dari turunan fungsi aljabar. Sekarang kita lihat, dia itu bisa dikategorikan ke teorema yang mana atau rumus dasar yang mana. Kalau kakak, awal kakak memahami turunan, itu kakak pecah-pecah dulu. Dipecah-pecah, gimana tuh kak? Ini dipecah sendiri, ini dipecah sendiri, ini juga dipecah sendiri. Lihat, kalau yang paling gampang tuh dari belakang dulu. Yang paling belakang itu konstanta. Atau kalau misalnya kita punya fungsinya tadi apa ya? Punya fungsinya kayak Y sama dengan A, turunannya akan jadi, ya aksennya akan jadi 0. Ya toh? Berarti 17 ini juga akan jadi 0 kan? Ya nggak? Terus kak, tadi kan kita punya fungsi Y sama dengan A kali X, ya toh? A-nya siapa? A-nya min 15, X-nya ya udah X. Turunannya tadi jadi apa kak? Jadi A aja. Atau Y aksennya itu akan sama dengan A aja. Karena kan X-nya pangkat 1. Kalau diturunin jadi X pangkat 0. X pangkat 0 tuh 1. Hasilnya akan jadi min 15. Kebayang ya? Terus yang paling depan tuh kak, pangkatnya lebih daripada 1. Jadi ngerjainnya gimana? Ingat, pangkatnya dioper ke depan dulu. Pangkatnya dioper ke depan. Pangkatnya berapa? 3. Tulis 3 dulu. Kali si A-nya siapa? Ini A-nya. Ya, kali 2. Terus kak, X-nya. Di sini X pangkat 3 nih kak. X pangkat 3 ini ya, kita turunkan. Atau pangkatnya dikurang 1. Jadi X pangkat 3 min 1 kan. Jadi berapa? X pangkat 2. Taruh di sini. X pangkat 2. Ini sama ini sama 0. 0-nya emang gak usah ditulis. Ya nggak? Terus berarti gimana nih kak? Ya udah sama dengan akan jadi 6x kuadrat dikurang 15. Paham ya people? Gampang ya? Jadi intinya kalau misalnya kalian tidak ingin mengerjakan secara keseluruhan sekaligus, dipotong-potong aja dulu. Jadi ngerjainnya dari yang paling gampang menurut kalian. Oke? Lanjut soal kedua deh kak, biar lebih paham lagi. Boleh. Misalnya kalian punya fungsi, ya, kalian punya Y, dimana Y-nya ini kayak sebuah fungsi fx ya, tapi punya fungsi sebesar n. Atau kayak misal kalian tuh punya 2x kuadrat ditambah 7x kayak gini, terus dalam kurung ternyata di luar ada pangkatnya 5 gitu. Wah, cara ngerjainnya gimana tuh kak? Ya, intinya turunannya atau Y aksennya itu akan bisa jadi n. Ingat, n-nya dioper dulu ke depan, dikalikan dengan si turunan dari fx itu sendiri, turunan dari fx, kemudian dikalikan lagi dengan fungsi fx yang tadi yang di dalam kurung,
tapi pangkatnya udah dikurang sama 1. Atau ini fungsi originalnya dia. Intinya yang kita fokuskan di sini ada 3 komponen yang dikalikan. Kita masuk ke contoh soal, atau enggak kita pakai soal yang ini aja. Kakak tulis ulang di bawah. Kalau misalnya kita punya fungsi y-nya sama dengan 2x kuadrat plus 7x pangkat 5 ya tadi ya. Gini. Ingat, kalau ada pangkat dioper ke depan. Pangkatnya dioper ke depan jadi siapa? Jadi 5 aja. Dikali siapa nih, Kak? Nah, dikali ini. Nih. Turunan dari fungsinya. Fungsinya siapa? Fungsinya ini yang di dalam kurung ini loh. Turunin dulu. Ya, berarti kan kita punya tadi 2x kuadrat plus 7x. 7x ini diturunin akan jadi 7 aja, betul? Terus yang 2x ini lihat 2-nya oper ke depan, jadi berapa dikaliin? Kali 2 kan? 4. X-nya itu pangkatnya dikurang 1, yang tadinya 2 dikurang jadi tinggal 1 plus 7. Oke ya, berarti turunannya akan jadi 4x plus 7. Tulis 5 dikali siapa nih? 5 dikali hasil dari itu tadi 4x plus 7. Ada lagi nih yang terakhir yang harus dikalikan. Fungsi aslinya dia, ya, fungsi aslinya dia dengan pangkat yang udah dikurang sama 1. Fungsi aslinya siapa tadi? 2x kuadrat plus 7x toh. Tinggal pangkatnya aja yang kita rubah. Pangkatnya yang tadinya 5 kita kurang 1. Berarti jadi berapa? 4. Kita bahas soal lagi deh Kak yang kayak gitu, kayaknya belum terlalu paham nih. Boleh. Intinya gini, kalau misalnya kalian punya fungsi terus ada pangkatnya, ya, fungsinya kalian ada di dalam kurung terus di luar ada pangkatnya. Misal bikinnya yang gampang aja deh Kak. Kurungnya adalah 2x pangkat 3 misal ditambah 2x tambah 6. Pangkatnya di luar 3 misal. Ingat ya, yang di belakang ini yang pangkatnya itu langsung oper ke depan, yang ini langsung oper ke depan dulu posisinya. Ya, kalau nyari aksen 3, betul toh? Terus cari turunan yang di dalam ini. Turunan yang di dalam. Ingat yang ini kan jadi 0, ini gak usah dibahas. Terus x-nya ini pangkatnya tadinya 1 kan, terus jadi 0, ini juga gak usah dibahas. Ya nggak? Terus yang ini nih tinggal yang depan. 2x pangkat 3, 3-nya oper ke depan jadi 6, betul? Terus habis itu x-nya jadi pangkat 2. Kebayang nggak? Jadi 2x pangkat 3, 3-nya oper ke depan dikalikan jadi 6, betul? X-nya ini tinggal sisa 2 kan? Ya udah, x pangkat 2. Jadi 6x kuadrat plus 2 yang ini kan. Kebayang? Tinggal fungsinya adalah 6x kuadrat plus 2. Ingat, ada 3. Yang terakhir siapa? Fungsi aslinya. Fungsi aslinya dengan pangkat yang udah dikurangin 1. Fungsi aslinya siapa? 2x pangkat 3 ditambah 2x plus 6. Pangkatnya tadinya 3. Terus dikurang 1, tinggal 2 deh. Tinggal dioperasiin. Semoga kebayang ya, my people ya. Terus Kak, yang tadi yang UV aksen itu gimana sih Kak? Ya udah, kita coba ya. Nomor 5. Wah, warnanya hijau, ganti merah. Hapus dulu. Oke, di sini kita mau masuk ke yang UV tuh, biar kalian nggak penasaran. Kalau misalnya kita punya y sama dengan misalnya fungsinya dalam kurung buka yang pertama itu x plus 1, terus jadi di belakangnya x plus 2. Misal kita punya fungsinya itu x plus 1 dikali sama x plus 2, udah jelas dong di sini adalah bentuk dari UV, U kali V. Anggaplah ini jadi U nya, ini jadi V nya. Ngerti ya?
Terus kita punya di sini U sama dengan X plus 1 nih Kak. Terus U aksennya berapa? U aksennya, ingat tadi kalau konstanta udah nggak usah dipikirin. Betul ya? Terus X-nya, nah Kak tadi kan X-nya langsung Kakak coret tuh. Tapi kan di sini ada angka satunya, Math People, sebenarnya di depan sini nih. Ya toh? Berarti tinggal berapa turunannya? Ya tinggal si satu itu, karena kan ini X-nya udah dicoret. Ya nggak? Tinggal si satunya yang masih bertahan. Kebayang ya? Terus kalau misalnya yang V Kak, V-nya siapa tadi? X plus 2 toh? V aksennya itu akan jadi, ingat yang ini udah kita nggak usah hiraukan, konstanta. Terus X-nya itu punya angka 1 di depan, punya angka 1. Tapi si X-nya udah dicoret dong. Sisa V aksennya berarti berapa? 1. Tadi rumusnya gimana? Formulanya Y aksen itu akan sama dengan, tulis dulu UV. Kalau perkalian ditambah. Terus habis itu ini aksen. Ya, kita udah punya semuanya nih, 4-4-nya. Ya, tinggal dimasukin aja ke formulanya. U aksen berapa nih? 1 dikali V aslinya berapa? Bukan V aksen ya, V asli. X plus 2 ditambah berapa nih? Si U yang asli berapa tadi? Ini toh, X plus 1. Terus dikali dengan V aksen yang ini 1. Ya, berarti jadi turunannya berapa Kak? X plus 2 ditambah apa? X plus 1. Boleh gak Kak kurungnya dibuka? Boleh-boleh aja. Ya, jadi kalau ditambah secara keseluruhan nanti X-nya akan jadi 2X ditambah 3 deh. Gimana Math People? Kebayang ya? Udah mulai paham turunannya gimana? Nah, oke Math People, kayak gitu aja sih sebenarnya prosedurnya. Jadi intinya kalian itu pecahin dulu satu-satu, tapi syarat utamanya kalian harus sudah ngerti rumus dasar aljabar yang tadi aku jelasin itu loh, yang kayak kita punya fungsinya A aja atau konstanta aja, nanti turunannya jadi A. Jadi intinya kalian itu harus paham konsep dari rumus-rumus dasarnya tadi dulu, baru kalian bisa mengerjakan beberapa soal-soal sederhana dari aljabar itu sendiri turunannya ya. Kita masuk ke U per V. Aku tulis dulu soalnya ya. Sayang, apa kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali sayang. Oke deh. Nah, sekarang kakak udah punya soal untuk U per V nih. U per V atau Y-nya sama dengan X min 3 per si 3X plus 1. Berarti udah jelas dong mana U-nya, mana V-nya. Kebayang dong. Siapa nih? Yang atas kita jadiin U dong. Yang bawah kita jadiin V. Terus kita cari dulu turunan masing-masingnya. Ya. U-nya tadi siapa? X min 3. U sama dengan X min 3. Berarti U aksennya berapa Kak? Ingat ya, tadi ini udah gak usah dihiraukan. Terus intinya dia di depan ini, sebenarnya dia di depan ini ada angka 1. Ya, berarti X-nya udah gak usah dihiraukan karena pangkatnya udah jadi 0. Berarti tinggal berapa? 1. Terus Kak, yang V-nya gimana? Oke. Yang V-nya sama aja sih, kita punya 3X plus 1 toh. Kalau kita punya 3X plus 1 udah jelas satunya udah nggak usah dihiraukan. Terus X-nya Kak, X-nya pangkat 1 di sini. Ya, ini nggak usah dihiraukan, kan udah jadi 0. Berarti jadi V aksennya berapa? Tinggal 3. Oke ya, kebayang dong. Ini jadi ini, tulis di sini. Kalau misalnya kalian udah dapet U-nya kalian siapa, V-nya siapa, V aksennya siapa, U aksennya siapa, tinggal dimasukkan ke dalam formula yang tadi kita bahas. Apa tadi formulanya? Dia masih inget gak?
Masa udah lupa baru beberapa detik tadi? Y aksen sama dengan tulis UV. Lihat, karena dia pembagian atau per, tandanya jadi minus. Per siapa? Per V kuadrat. Ingat, di sini aksen, di sini juga aksen. Yang satu aksennya di U-nya, yang satu aksennya di V-nya. Kebayang ya math people ya? Terus tinggal dimasukin aja nih Kak. Aku tulisnya pakai warna deh. Ya udah, berarti kita punya Y aksen akan sama dengan ini dulu. U aksen siapa? 1 dikali V aslinya siapa Kak? V asli. Ini nih yang bawah. Berapa? 3x plus 1 ya toh? Dikurang siapa Kak? U-nya kita siapa aslinya? Yang atas ini kan? X min 3 tah? Terus dikali sama V aksen Kak, atau turunan si V siapa Kak? 3 ya nggak? 3 per V kuadrat. V nya siapa Kak? V aslinya kita 3x plus 1 dikuadratkan. Tinggal 3x plus 1 dikurang sama ini dikali pelangi dulu. Ini kali ke sini jadi 3x, terus 3 nya kali min 3 jadi berapa? Min 9 ya tah? Ini masih di dalam kurung ya. Terus yang bawah biarin aja, yang bawah mah jadi ini aja, 3x plus 1 aja dikuadratkan. Terus Kak, ini mau dikeluarin kurung boleh gak? Boleh, tapi minnya, ingat kalau ada minnya harus dikali pelangi dulu biar tandanya itu nggak salah nanti kita ke bawahnya. 3x plus 1 min 3x plus 9. Ada min 3 sama plus 3x, ini dicoret, sisa ini ditambah sama ini toh. Per bawahnya siapa? 3x plus 1 kuadrat. Yang atas jadi berapa sisanya? 10 per berapa Kak? Per pangkatnya itu 3x plus 1 dikuadratkan. Paham math people? Kebayang ya prosedurnya gimana? Intinya untuk pemahaman turunan ini kalian gak cuma kayak nonton video aku terus habis itu kalian jadi ngerti nih, wah gue udah ngerti nih turunan. Enggak gitu. Turunan itu masih banyak banget konsepnya, jadi kalian harus hafalkan. Aku baru menjelaskan dasarnya untuk fungsi aljabar. Oke math people? Jangan bosan-bosan buat nonton video aku. Jangan bosan-bosan buat belajar matematika, karena gak ada ruginya kalian belajar matematika. Tetap jaga mood kalian buat belajar matematika. Mungkin segitu dulu video dari aku kali ini. Selamat mood dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan juga subscribe ya, people.